Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa harus Sumatera Barat? Kenapa mesti Minangkabau? Sejak April, Mei, dan Juni tidak putus-putus, tidak berhenti-berhenti bencana, petaka. Bukan hanya rumah, bukan hanya sawah, bukannya kebun yang disingkirkan habis oleh bencana alam ini, tetapi nyawa-nyawa manusia juga berterbangan. Kenapa mesti Sumatera Barat? Saudaraku dan sahabat-sahabatku yang tercinta, banyak negeri-negeri yang durjana masyarakatnya, banyak dosa maksiat dibuat, tetapi negeri itu seperti dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa negeri yang terkenal dengan negeri agama seperti Aceh, Sumatera Barat, atau ya negeri-negeri yang memang terkenal ya sepanjang sejarah kental agamanya, tetapi di sana sering terjadi bencana? Saudara dan sahabatku yang tercinta, mungkin kita analogikan dengan analogi yang ringan dan santai. Apa itu? Orang yang tidak sekolah, apakah banyak peraturan untuk dia? Apakah ada sanksi untuknya? Ketika dia melanggar ini, melanggar itu, tidak melakukan ini, melakukan itu, tidak ada. Orang yang banyak melakukan kesalahan lalu disanksi adalah anak-anak sekolah. Nah, kalau seandainya anak sekolah juga diperbandingkan antara SMP atau SMU umum ya dengan yang pondok pesantren, mana yang lebih ketat? Mana yang lebih banyak peraturan dan mana yang lebih banyak sanksi dan hukuman ketika terjadi pelanggaran? Pesantren. Jadi kalau kita perhatikan, di luar, anak-anak umum, mereka mau pacaran, mereka mau bermain game, HP, mau melakukan apa-apa yang menurut standar umum itu biasa-biasa saja. Tetapi tidak demikian kalau di pondok pesantren. Bila di pondok pesantren, anak-anak santri dilarang berpacaran. Anak-anak santri tidak boleh meninggalkan sholat. Anak-anak santri tidak boleh bermain HP, apalagi ketahuan menonton yang dilarang. Ini bentuk dan tanda bukti bahwa ada perbedaan perlakuan, ya. Sebagaimana nanti di akhirat, orang di dunia ya, di dunia orang kafir, orang fasik, mujrim, munafik, fasik, musyrik, semuanya banyak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak larangan ya, tetapi di akhirat mereka dibelasah dalam azab Jahannam. Start dari alam kubur, mereka sudah diperlakukan dengan penderitaan yang maksimal. Tetapi orang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak biarkan mereka untuk dicuci, dibelasah dan diazab di alam kuburnya, tidak pula dipersulit di padang mahsyarnya, apalagi masuk neraka Jahannam. Mereka dibersihkan dan mereka ditertibkan selagi masih di dunia. Jadi maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allahum yarji'un, di surat Ar-Rum ayat yang ke-41, bencana musibah yang terjadi di darat dan di laut ya, itu adalah akibat daripada sebab perbuatan kamu yang menyimpang dan salah, agar kamu merasakan sebahagian daripada apa yang sudah kamu buat, agar kamu segera kembali. Jadi tujuannya apa? Menertibkan santri, menertibkan pelajar Islami ini agar dia kembali kepada peraturan yang ada, agar dia kembali kepada jalan yang telah disepakati, undang-undang yang telah ditetapkan di sekolah atau di pesantren yang bersangkutan, agar dia kembali tertib dan menjadi anak yang beradab. Kami pengelola pesantren dan kami juga menyaksikan semua pesantren dari Sabang sampai Merauke sama. Pesantren-pesantren ini akan memberikan sanksi dan hukuman secepat mungkin terhadap para santri-santri yang menyimpang. Tujuannya apa? Sekali lagi, menertibkan yang bersangkutan, menjadikan dia sangat hormat dengan peraturan, dan menjadikan dia tidak mencela-mencere dan tidak melakukan beberapa pelanggaran etik dan adab. Saudara, sahabat-sahabat yang tercinta, begitulah halnya. Semoga analogi yang sederhana ini dapat menjawab pertanyaan, kenapa ya Minangkabau? Kenapa ya Sumatera Barat? Terjawab sudah. Karena negeri ini adalah negeri agama. Negeri ini negeri yang terkenal sebagai negeri yang sangat menjunjung tinggi norma-norma. Di kami Minangkabau ada pepatah yang mengatakan adat bersendi syariat, syariat bersendikan kitabullah. Syariat yang berkata, adat yang memakai. Dalam artian adalah kita tidak bisa dan tidak pernah lepas daripada bimbingan agama. Nah, ketika terjadi beberapa pelanggaran
penyimpangan daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana syariat dia tertawakan, adat lalu dicemehkan dan diinjak-injak, maka kita sangat menyaksikan begitu cepat Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, membersihkan kita. Saudara dan sahabatku yang tercinta, apabila Sumatera Barat tidak berhenti, masyarakatnya, warganya tidak kembali kepada jalan Allah SWT, ramikan surau-surau, tutup kembali aurat. Dan ada satu lagi yang perlu kami ingat. Di dalam kitab Al-Kabair, kitab 70 dosa-dosa terbesar, di dalamnya ditulis oleh Imam Az-Zahabi, ya, di dalamnya pesan Rasulullah SAW, dosa yang paling cepat dihukum oleh Allah, cash. Dosa, kalau orang Islam yang berbuat dosa, ya, paling cepat dihukum oleh Allah, cash di dunia, nggak pakai nunggu lama. Dua dosanya, yang pertama adalah melawan, menentang, durhaka kepada ibu bapak kandung, dan yang kedua yaitu berzina. Nah, ini yang kami lihat sangat hebat dan heboh hari ini. Di zaman now, di zaman ini, kita lihat generasi begitu bangga bisa melawan kepada orang tuanya. Menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat ketika dia bisa membentak orang tuanya, ketika dia bisa mengatakan tidak terhadap apa yang diharapkan, yang diminta tolongi, atau yang disarankan oleh orang tuanya. Bagak betul anak-anak sekarang. Hebat betul anak-anak sekarang. Berani melawan guru dan berani durhaka kepada kedua orang tua. Ini yang pertama. Di luaran dia berani berpacaran, dan tidak hanya sekedar berpacaran, tetapi dia melakukan sampai ke tingkat perzinahan. Hari ini kita tahu pacaran hampir-hampir tidak sah kalau tidak berzina. Hampir-hampir semua generasi di berbagai lapisan masyarakat, siapapun dan apapun latar belakang keluarga dan orang tuanya, anak-anak kalau udah pacaran pasti berzina. Kami katakan kalimat pasti. Tangan meraba-raba dan badan pun berangkulan, bibir pun melakukan maksiat, dan sampai kepada tingkat dihamili anak gadis orang, dihilangkan perawan anak gadis orang, berpindah pasangan daripada pasangan ini kepada pasangan itu, sampai kepada tingkat kumpul kebo, sampai kepada tingkat melakukan perbuatan amoral lainnya, dianggap itu suatu hal yang biasa. Dan di Minangkabau, para orang tua pun mulai satu persatu menganggap ini biasa, memang ini zamannya dan sebagainya. Makanya kami melihat Allah tidak rela. Maaf, coba lihat tempat-tempat yang sudah kami kunjungi oleh Uzma Care. Coba lihat, kami melihat tempat-tempat yang dikunjungi, kami sangat yakin. Kami pelajari dari masyarakat sekitar, ternyata di situ memang dibiarkan tempat remang-remang, di mana pemuda-pemudi semaknya bergoyang, ya mobilnya bergoyang, apalagi Gunung Merapi, ya, Gunung Merapi di mana kiri kanannya menuju perjalanan ke atas itu ada tenda-tenda gelap, orang bermesum, berzina, dan ini dibiarkan. Selama itu dibiarkan, jangan salahkan bila Allah biarkan Gunung Merapi mengamuk, bila Allah biarkan tanah mengamuk, bila Allah biarkan angin mengamuk, bila Allah biarkan hujan mengamuk, bila Allah biarkan semua alam untuk mengamuk. Kita sudah tahu hukumnya. Di dalam Islam, saudara-saudaraku, semua sahabat sepakat. Semua ulama ahlu sunnah jamaah sepakat. Imam mazhab yang 4 sepakat, ya, mengatakan bahwa bencana apapun yang terjadi itu karena dosa dan maksiat manusia. Tidak ada yang lain. Jadi dalam kajian Islam nggak ada kajian ini karena faktor begini, ini karena faktor begini, yang sifatnya alam. Iya, alam begitu, sebabnya karena begini, lalu akibatnya begitu. Tetapi menurut sang pencipta alam, Allah Rabbul Alamin, dan ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, terdapat masih dalam Al-Quranul Karim, dan diyakini oleh seluruh sahabat, tabi'in, generasi emas Islam, sepakat semua mereka meyakini, akibat, yaitu berupa bencana petaka itu adalah sebab maksiat, sebab dosa, nggak ada yang lain. Dan Rasulullah bersabda, ketika satu negeri beriman dan bertakwa, maka sesungguhnya di langit sana antara rahmat dan azab bergulat. Ternyata negeri itu beriman dan bertakwa, maka rahmat pun mengalahkan azab, rahmat turun untuk penduduk negeri itu. Tapi ketika penduduk negeri itu bermaksiat, berbuat dosa, berbuat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, menginjak-injak syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu azab yang mengalahkan rahmat, maka azab pun turun untuk negeri itu. Semoga bisa dipahami. Kami menghimbau kepada masyarakat Minangkabau, baik yang ada di tanah Minangkabau, yang ada di Sumatera Barat, ataupun yang ada di perantauan. Ayolah,
Semuanya, para nenek mama, datuk-datuk, para alim ulama, para da'i-da'i, dan khususnya para penguasa, yang para penguasa lah yang paling mampu menghentikan semuanya. Maka kami berharap, mari jaga Minangkabau kita, mari jaga Sumatera Barat kita, agar tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya karena segelintir orang yang kita biarkan bermaksiat. Dan ingat, maksiat yang paling cepat azabnya dari Allah atau hukumannya dari Allah, tegurannya dari Allah adalah zina. Saudaraku dan sahabat-sahabatku, mudah betul hari ini perselingkuhan. Kami dengar di mana-mana perselingkuhan. Berselingkuh di sana, berselingkuh di sini. Dan ini sudah menjadi tren. Saya sudah cicipin istri si Anu, saya sudah nyicipin istri si Anu, saya sudah dengan si Anu, saya sudah gonta-ganti pasangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan coba itu dibuat, ini akhir zaman dan alam ini sudah hampir-hampir tidak mampu lagi memikul beban dosa-dosa yang dibuat oleh manusia. Alam ini mengutuk, melaknat dan merepet. Alam ini betul-betul murka dan marah berkali-kali dan setiap hari memohon kepada Allah agar diizinkan menimpakan petaka bencana untuk makhluk-makhluk Allah yang bermaksiat di atas punggungnya. Inilah yang kami ingin sampaikan, dan sesungguhnya tidak ada pesan yang lain kecuali wahai para orang-orang tua, wahai para nenek mama, wahai anak-anak muda, ya, wahai para penguasa, ustaz-ustaz dan dai-dai, jangan berpangku tangan, jangan membiarkan ketika itu sudah nampak, wajib bergerak, wajib serentak, wajib stop. Kalau tidak, rumah Anda dihancurkan Allah. Kalau tidak, usaha Anda dibinasakan oleh Allah. Bukan hanya keluarga saja yang hilang, tetapi juga iman yang ada dalam dada pun dianggap hilang karena kita diam saja. Bukankah kata Rasulullah mengatakan, selemah-lemah iman ketika melihat kemungkaran hanya membenci dan menolak di hati. Lah kalau itu pun tak ada, hanya dibiarkan saja, biarin yang penting bukan saya, yang penting bukan anak saya. Ini nggak bisa. Kalau begitu prinsip kita, bukan saja harta yang hilang, bukan saja rumah yang lenyap, bukan saja semua usaha kita yang dimusnahkan, tetapi juga iman kita dianggap hilang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa semoga Sumatera Barat ke depan banyak melakukan evaluasi, muhasabah, introspeksi. Wa tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Hendaklah setiap orang kembali mengkaji masa lalunya, kenapa terjadi begini, untuk masa depan tidak lagi terulang. Mudah-mudahan nasihat ini berguna dan bermanfaat, khususnya para penguasa, wahai Gubernur Sumbar, wahai para bupati-bupati se-Sumatera Barat, wahai para wali kota, para camat-camat, lurah-lurah dan seterusnya, nenek mama, dato-dato, ada para tokoh-tokoh masyarakat, ya, dai-dai dan ulama, para guru-guru, mari segera selamatkan Sumatera Barat. Ingat, BMKG baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang membuat kita bergidik bulu roma kita, bahwa dalam waktu dekat akan terjadi gempa yang sangat dahsyat melanda Sumatera Barat, mulai dari Solo, Agam, Tanah Datar, Bukit Tinggi, ya, Pasaman Barat, dan ini sesuatu yang sangat kita tidak inginkan tentunya. Kalau ini mau dihentikan oleh Allah masih sempat, yaitu cepat bangkit bersama-sama, cepat padamkan semua maksiat yang ada, wabil khusus maksiat berupa durhaka kepada kedua orang tua dan perzinahan yang ada. Tentu saja maksiat yang lain yang sudah mulai merebak di mana-mana juga tidak boleh kita anggap ringan. Perjudian, ya, di mana minum-minuman keras dibiarkan, kemudian ganja, narkoba dan sebagainya, dan yang lebih parah daripada itu semua adalah LGBT yang sudah begitu kuat, yang sudah begitu marak. Kami mendengar info ini sudah valid, bagaimana beberapa kota Sumatera Barat terjangkiti oleh LGBT ini sudah ke tingkat begitu parah dan menakutkan, bahkan masuk papan atas untuk level Indonesia. Na'udzubillah. Wahai para nenek mama, wahai para orang tua, wahai para penguasa, wahai para dai ulama, guru-guru dan para ustadz, wahai anak-anak muda, sadarlah kalian, bila kalian tidak ingin Sumatera Barat mengalami apa yang terjadi di Aceh, yaitu disunamikan oleh Allah, dan kita memiliki syarat-syarat itu untuk dihancurkan. Gunung-gunung berapi kita aktif di mana-mana, dan bukit-bukit kita bisa longsor di mana-mana, dan kita punya laut, kita punya lembah-lembah, kita punya sungai yang bisa jaga lodo datang, yang bisa jaga banjir badang datang. Kapan saja Allah bisa binasakan kita. Sekeliling kita sudah penuh dengan tentara-tentara Allah yang mengintai kita setiap saat untuk kapan mereka diizinkan oleh Allah bergerak mengeksekusi kita, membersihkan dan mencuci dosa-dosa kita, agar di akhirat kelak kita
kita tidak lagi dihukum oleh Allah. Sebaiknya nggak usahlah tunggu kita untuk dihancurkan ya. Nggak usah tunggu kita dibinasakan, lalu bersih kita dengan itu walaupun mati. Setelah itu kita pulang ke kampung akhirat dan kita tidak dihukum lagi. Mau seperti itu? Sebaiknya jangan begitu. Sebaiknya cukup Allah Subhanahu wa taala ya meridhoi kita dengan amal soleh dan ketaatan kita, karena kita tidak membiarkan dosa maksiat, lalu Allah ganti seharusnya diazab, ini malah dikasih ganjaran lebih oleh Allah. Dari perut bumi bermunculan rahmat, rezeki dan nikmat yang tidak terhingga ya, yang melimpah-limpah. Sementara dari langit hujan yang turun, angin yang ada, semua yang datang dari langit, semua juga memberikan kebaikan dan keberkahan. Itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan. Semoga nasihat yang singkat ini pelajaran ya bagi kita yang ada di Sumatera Barat dan bagi nenek mama, orang-orang kaya, orang yang mampu yang ada di Sumatera Barat dan di perantauan, dan juga seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ambil apa yang kami sampaikan ini sebagai ibrah bersama, karena ayat yang menyatakan hadis-hadis Nabi yang membimbing sudah telak dan sudah sangat pasti dalam masalah ini. Hayyanallah wa iyyakum, taqabbalallahu minna minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.